Oke, selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Oke, kita sambil tunggu Mas Akbar Hena. Ya, jadi kita mau ngomongin cerita soal Hena artis ngatur duit di selama pandemi ya. Jadi kita mau ngobrol bareng Akbar, kebetulan teman ya, teman lama. Jadi kita mau invite, nah ini dia, just join. Oke, how to invite Akbar. Oh, suara gue kecilan. Oke, tes. 1, 2, 3. Masuk kah? Oke, wah, Ya. thank you. Halo, Akbar. Halo, halo. Gimana kabar lu? Sorry. Kabarnya baik dan berusaha untuk lebih baik. Asik. Iya, berusaha tuh lebih baik. Oke, thank you, Bar. Jadi, Hmm. kita ngadain live bareng elu. Kita pengen denger. Kita pengen denger cerita elu sebagai henna artis. Gimana sih cara lu ngatur duit selama pandemi ini? Ya, jadi kita cerita dulu bahwa gua kenal elu waktu itu kita lagi ada exhibition bareng ya. Jadi Oh ya, ya. Hmm. waktu itu kita di Belanda ada exhibition bareng, mission dari Kemenparekraf ya. Kalau dulu Kemenparekraf enggak sih namanya Kemenpar doang kayaknya kalau Oh, nggak salah. waktu zaman kita masih Kemenpar aja, belum Kemenpar Kemenparekraf. doang ya. Jadi bukan Ya, Kemenparekraf. Jadi waktu itu di Utrecht ya, di Utrecht. di Utrecht, betul. Lu di pos artis lah ya, artis-artis. Jadi Hmm. ada visitor datang ke booth kita, lu yang henna. Terus waktu itu ada visitor kalau nanya soal hotel, waktu itu kan dulu gua di hotel gitu kan. Itu ke hotel ke boothnya gua gitu. Dan ketemu lagi waktu itu di Spanyol ya, waktu itu Di Madrid. kita di Madrid ya. Di Madrid ada event juga kayak gitu. Nah, kabar lu gimana? Oke kah? Baik kah? Kabar, ya, saat ini Alhamdulillah baik. Secara fisik juga baik. Kemarin sih Alhamdulillah. sempat kita sekeluarga eh, ada yang kena COVID, jadi mau nggak mau Wah. sekeluarga bener-bener isoman juga meskipun cuman nyokap sama adik gue doang, tapi kita Hmm. semua ikutan isoman gitu. Oh, wow, so sad ya. Jadi COVID ini benar-benar bukan konspirasi ya. Jadi benar-benar yang Yes, kayak betul, bukan. ya eh, ya jadi several people ya terdampak lah. Hampir semua bukan several doang, tapi hampir semua ya. Semua, Semua gitu. semuanya. Ya, oke, kita langsung aja. Jadi selama 30 menit sampai 40 menit ke depan lah ya, Akbar ya. Gua minta waktu lu untuk cerita ya gimana nih sebenarnya kehidupan kehidupan seorang henna artis menghadapi pandemi yang udah hampir 1,5 tahun. Ya, Mau 2 tahun 4 bulan lagi mungkin nanti. 2022 loh. 4 bulan empat lagi bulan lagi 2022 itu 2022. udah 2 Bener, tahun. bener, bener. Bener. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak ini udah ada yang kapan hari ngadain birthday-nya COVID bahkan kan. Kok ya, break COVID. Birthday COVID gila aja. Oke, Akbar, ini pertanyaan-pertanyaan akan gue sampein. Lu boleh bagi ke audiens kita, ke teman-teman kita yang join Mm-mm. malam ini. Mm-mm. Ya, jadi Mm-mm. gue pernah pertanyaan nih, Bar. Jadi lu kan berapa tahun terakhir ya? Berarti 4 tahun. Berapa tahun terakhir berarti sebagai henna artis? Gue itu mulai menekuni hobi henna itu dari tahun 2007. Jadi 2007. berapa tuh? Ya, Mm-mm. 2007 hampir berapa tahun ya? 2007, 2021, 13. 13 sampai 14 lah ya. Mm-mm. Oke. 13 tahunan. Ya, 13 tahun. Oke, let's say 13 tahun as a professional, we can say ya.
Oke, kalau jadi banyak juga ya sedikit-sedikit Hmm. gue potong dulu Hmm. ya kalau masalah Ya, oke. profesional itu gue memang startnya 2007 2008 tapi Mm-mm. full time gue berasa ini sebuah profesi dan bukan side job lagi itu start dari 2016 dan saat Ya, pertama kali juga join sama Kemenpar tuh. oke. Let's say dari 2016 sampai 2000 kapan 2021 lah, let's say ya sampai hari ini. Jadi Mhm. which is 5 tahun ke belakang, lu kan sebagai henna artist. Nah, dari 2019 ke belakang, which is itu 3-4 tahun ke belakang, lu kan join sana sini sama Kemenpar, terbang sana sini as a professional henna artist yang digandeng sama Kemenpar. Nah, setelah itu COVID, pandemi. Cara lu sebagai henna artist berpenghasilan dan bertahan di era pandemi itu lu boleh bagi nggak? Gimana cerita lu? Oke, baik. Oke, gue langsung jawab ya. Jadi, Mm-mm. memang sebenarnya kan tadi kan yang kita bahas di awal, semua sektor, semua pekerjaan itu pasti berdampak. Apalagi untuk orang-orang Betul, yang pekerja seni, terus betul. pariwisata, perhotelan gitu. Dan untuk Hena sendiri rata-rata meskipun digelutin sebagai profesi utama, tapi menurut gue belum belum ada suatu badan hukum atau apapun yang menobatkan secara resmi gitu profesi ini ada. Jadi Ya, jatuhnya mm, masih mm, freelance ya kan gitu. betul. Nah, Ya, memang mm, sebelum pandemi tahun 2020 itu gue akuin kalau gue pribadi banyak banget handle beberapa job di bidang henna ini. Jadi nggak cuman ngelukis mm. henna pengantin. Ada Ya, event, pameran, kayak gitu-gitu. Salah satunya pameran untuk promosi pariwisata sama Kementerian Pariwisata itu untuk pasar Eropa dan juga Timur Tengah. Nah, ya, masuk kan nih pandemi 2020. ya, Dan itu 2020. gini, itu ceritanya agak sedikit nyesek juga. Jadi 28 Februari ketika gue habis ngadain satu acara henna di GBK, itu gue udah Mm-mm. packing karena tanggal 1 Maretnya itu harus flight ke Berlin. Acara Ya, Kemenpar ITB. juga ITB Berlin. Ya, Ya, ITB mm, tau kan. mm, Nah, itu udah packing, udah siap semuanya, nggak taunya last minute jam setengah 4 pagi dapat email dan juga notifikasi dari tim yang udah sampai di sana bahwa acara ini di cancel, bukan di postpone tapi di cancel dan di cancel. Berlin saat itu di lockdown Ya, gitu. Nah, mm, pastinya kan buat gue sendiri dan juga teman-teman teman-teman seniman yang saat itu akan berangkat seperti penari, pemain musik itu kita udah euforia banget, tiba-tiba nggak jadi dan nggak ya, kepikiran bahwa pandemi ini akan berdampak atau masuk juga ke Indonesia. Jadi ya udah mungkin ya, cuman di eh, China dan Eropa nggak taunya sampai masuk ke Indonesia. Awal-awal itu dampaknya udah berasa dari mental, ya, dari mental. mm, Karena kan berarti satu achievementnya nggak dapet nih gitu. ya, Nah, terus kesininya setelah mulai PSBB, saat itu PSBB mm, pertama, kedua, itu semua event, semua kegiatan yang berhubungan dengan kontak langsung. Karena kalau gue ngehena kan kontak langsung ya sama orang. betul, betul sama Gitu. orang. Dan kalau ada pameran-pameran itu kan juga mengumpulkan atau kerumunan orang banyak kan. Ya, benar. Itu semua bertahap dikurangin, jadi nggak langsung cancel. Kayak misalnya gue ada beberapa mall Mm, di Jakarta yang ngajak kerjasama untuk bulan puasa dari 1 bulan dijadiin 3 minggu, 3 minggu, 2 minggu, 2 minggu, mm, 10 hari sampai akhirnya semua batal, mall tutup total, terutama gue nggak tahu kalau di kota lain, cuman di Jakarta saat itu kayak kota mati. Nah, ya, dari situlah yang memacu gue sebagai seorang jatuhnya bukan hobi lagi ya. Jadi henna ini udah jadi bisnis gitu. ya, Gimana nih supaya artis lah ya. bisnisku Mm, tetap bisa running, bisnis gue tetap ya, bisa, sorry sebentar, mm, tetap bisa menghasilkan dan ya dari situlah gue hidup gitu kan gitu. mm, mm, Akhirnya gue coba bikin online class. oke, Jadi ya, kelas-kelas gue yang dulu-dulu itu nggak ada yang online tuh Gus. Jadi benar, benar, kelasnya benar. kita offline. Ya, Nyewa karena meeting room atau langsung ballroom kan. terus
Mm-mm. langsung. Dan memang gini, itu zamannya kan masuknya jadi serba online nih semua. Betul. Tapi kalau menurut gue sendiri memang ada kesulitan sendiri ketika lo menyampaikan edukasi yang bukan cuap-cuap aja kayak nonton seminar, Benar. tapi lo harus praktek dan meriksain satu-satu murid lo apakah dia bisa atau enggak. Karena ada tanggung Benar. jawab kita kan di situ. Ya. Nah, di situ beda ya sama kayak misalnya gue live Instagram gambar ya orang-orang cuman liatin, tapi kalau kelas jadi gue harus in touch ke merekanya juga gitu. Jadi salah satu siasat gue saat itu adalah bikin kelas online Ya. gitu. Nah, terus ekspektasi gue kan akan rame bikin kelas Mm-mm. online kan gitu. Karena ya dari segi harga jauh sangat amat jauh lebih Ya. murah Jangka. ketimbang kelas-kelas offline lainnya. Ternyata mungkin karena orang-orang juga udah mulai berpikir untuk jangka panjangnya, nggak tahu virus ini sampai kapan, ya under ekspektasi gue gitu. Karena target misalnya sekali bikin online class bisa 50 peserta, ternyata saat itu cuman 10, cuman 15, pokoknya nggak sampai 20 deh, nggak sampai Ya. setengahnya. Lebih ke situ sih. Cuman kalau yang gue rasain dari tahun 2020 sampai 2021 ini, justru 2020 peminatnya masih lebih apa ya, lebih banyak daripada di 2021 ini. Meskipun 2021 udah nggak ada PSBB total, tapi kalau secara peminat ketika gue jualan kelas online itu 2020 masih lebih antusias, orang penasaran gimana sih Oh, caranya, ya, ya, gimana ya. sih rasanya ikutan belajar online tapi menggambar kayak gitu. Ya, ya. Oke, Mm-mm. berarti siasat lu waktu itu adalah eh, ya bertahan dengan jualan kelas lu yang lu convert jadi online class. Yang awalnya Betul. langsung lu di kelas dan ruangan dan segala macam lalu rubah itu semua jadi online ya, which is we were going to online, we are going now to online semua gitu ya. Jadi Ya, memaksa untuk semua online. online gitu. Bahkan A bit kompetisi juga ya. dibikin online. Kompetisinya tuh Oh, juga online loh itu. ya, 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 ya. Ya kan, ya, ya, Kompetisi ya. online, Kebayang setor sih. karya. Mereka harus setor karya. Jadi yang udah daftar akan dapat e-ticket. Mm-mm, Gue bikinin grup, gue sama tim gue bikinin grup. Kasih mereka setor mm-mm. karyanya di Instagram masing-masing. Jadi foto henanya sama nomor pesertanya itu Ya. disandingin dan itu harus di tag ke gue. Jadi nanti gue milih secara virtual dari Instagram kayak gitu. Iya, iya, I see, I see. Jadi Iya, ada dua poin ya antara kelas online sama kompetisi online gitu. kompetisi. Oke, oke, ya, we got it. Lah, berarti ya ini kita semua memang dipaksa untuk beradaptasi lah ya gitu. Sampai sekarang pun kita masih beberapa melakukan penyesuaian dan segala macamnya. Apalagi PSBB hilang, PPKM datang gitu ya. Jadi Yes, ya, betul. it is what it is. Kita harus lakuin itu. Oke, gua punya pertanyaan kedua, Bart. Nah, eh, lu kan kemarin ya berkaitan dengan kotak fisik, lu jualan online dan segala macamnya. Selain itu, sampai saat ini, apa yang lu lakuin supaya, maksudnya kan ini di 2020 peminatnya lebih banyak daripada 2021, benar Banyak kan? 2021 turun. 2021 turun. Nah, siasat lu tahun ini, which is sudah berjalan 8 bulan, apa yang lu lakuin? Oke, sebenarnya tahun ini tuh kan kayak cuman ngulang dari tahun lalu kan. Nah, tahun lalu itu Mm-mm. awal pandemi masuk, jadi semua orang kebingungan dan beradaptasi dari yang mereka Ya, nggak bisa atau gaptek gimana caranya online atau gimana caranya tetap lo bisa ngehena pengantin kontak langsung tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi ya. dari pelajaran yang udah gue dapat di 2020 itu intinya tetap sih gue sebenarnya sebelum PPKM saat new normal ini Mm-mm. kita tuh kalau di Jakarta boleh ada nikahan ya kan tetap ada Oh, acara ya, ya, resepsi ya, ya. pernikahan. Tapi dibatasin. Nah, cuman karena Ya, dibatasinnya ini mungkin menurut pengantin-pengantin itu ya udahlah tunggu normal aja, jadi mereka pending. Nah, oke. langkah-langkah yang gue lakukan adalah job-job seperti itu mungkin nggak sebanyak sebelum pandemi, tetap gue ambil, tapi mau nggak mau harus swab.
gue harus swab, Oke, ya, terus ya, ya. ketika melukis masker itu nggak boleh dilepas, bahkan Mm-mm. sarung tangan itu harus dipakai. Nah ini yang jadi challenge buat gue karena kalau gue Mm-mm. menggambar kan gue megang alatnya ya. Kalau Ya, gue pakai sarung tangan itu kayak jiwa gue tuh nggak bersatu sama si alat henna ini, si henna mm-mm. cone-nya Benar, benar, karena benar. ada batasan plastiknya gitu. Jadi mendingan gue Ya, gambar terus tangan gue sini-sininya kotor, tapi gue bisa gambar gitu, bisa ya. meluapkan imajinasi gue. Tapi kalau ada Mm-mm, sarung tangan mm-mm. itu susah. Ya, tapi itu dituntut untuk Ya, jadi lebih profesional aja, menyesuaikan dengan keadaan, ada job sedikit mm-mm. diambil, coba turunin harga, bikin promo. Untuk yang offline-offline sih sebenarnya 2021 kelas tetap ada, tapi banyak reschedule tanggal, sama ujung-ujungnya mungkin kelihatannya keren gitu ya bikin kelas, tapi Mm-mm. jujur-jujuran aja ada beberapa kelas-kelas gue saat pandemi ini yang nggak bisa di reschedule sama sekali, akhirnya Ya, cancel cancel. dan dijadiin kelas online kayak gitu. Oh, I see, I see, I see. Tapi dengan Mm. prokes dan jumlah yang mungkin terbatas lah ya gitu. Benar, Ya, sangat amat mm, dibatasin gitu. Jadi ya, ya, ya. semuanya intinya gini, lo tetap berpenghasilan, lo akan tetap Mm-mm. berpenghasilan, tapi lo harus sadar bahwa penghasilan yang lo dapat dari strategi-strategi ini nggak akan sebanyak dulu. Nah, untuk income yang gue dapat yang tidak sebanyak dulu ini, gimana caranya keluarnya juga nggak segampang itu. Kalau dulu mungkin gue akan Ya, beli A, B, C, D, E, F, G saat gue dapat uang. Sekarang mungkin hanya A, B, C aja. Atau hanya 3 poin mm-mm. dari 10 poin yang akan gue beli, kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Termasuk pengembangan peralatan bisnis lo. Iya, betul. Ya mau gimana? Karena kalau misalkan lu punya istilahnya kan ibarat seperti lu dagang, menu lu nggak semua kejual. Ya cuman Iya, satu dua tiga ya udah ingredients yang satu dua mm, tiga doang yang kita maksimalin. Oke oke oke. betul, betul. I got the point. Nah, eh, dua pertanyaan lagi. Eh, Selain lu istilahnya tetap bekerja, lu tetap ngambil event, lu tetap ngadain kelas, lu tetap ya istilahnya tetap doing normal pekerjaan lu, tapi walaupun dengan porsi yang mungkin lebih sedikit daripada sebelum pandemi, lu punya tabungan nggak sih Bar kalau boleh tahu atau lu mungkin berinvestasi nggak sih? Maksudnya adalah karena kan di tahun 2020 benar-benar kepukul banget, ceder. Banyak orang yang istilahnya satu di PHK ya kalau misalkan kantoran ya PHK mereka punya Mm, dana dari let's say BPJS mereka cairin, mereka punya tabungan mereka cairin, mereka punya emas mereka jual gitu ya. Jadi kita kita talking about the reality ya. Nah, sebagai artis lah ya, artis lu artis karena pekerjaannya adalah lebih banyak ke in touch dengan people gitu, dengan orang. Nah, di saat pandemi ini lu ada yang istilahnya dalam tanda kutip kalau boleh tahu dana atau tabungan lu yang lu pakai nggak sih gitu atau investasi lu yang akhirnya lu tarik nggak sih untuk bertahap gitu. Oke, pertama kalau dari pemakaian tabungan sendiri itu pasti akhirnya yang mungkin tadinya rencana awal gue adalah gue save untuk tabungan ini akan gue alokasikan, gue jadiin sesuatu, ternyata harus dipakai untuk memenuhi keberlangsungan hidup selama pandemi gitu. Mm-mm. Bahkan selain itu juga ada beberapa aset yang harusnya tadinya ini aman, terpaksa harus dilepas atau dijual gitu. Mm-mm. Gue rasa itu Mm-mm. banyak juga orang-orang yang ngalamin gitu. Ya, ya Contoh benar kayak hal benar. kecil, gue biasa bawa kamera untuk Mm-mm. ngehenna, akhirnya kamera itu dijual kayak gitu. Ya ya Gue ya. punya kucing di rumah. Mau nggak mau Mm-mm. Mm-mm. gimana caranya kucing ini harus bisa menghasilkan juga supaya ngebantuin gue nih gitu. Jadi Ya ya mereka ya ya. ya gue ternak, mau nggak mau gue ternak punya Ya anak, benar. gue jual-jualin, gue lepas adop Hmm. gitu. Ya Karena ya. kalau jujur aja, kalau dari henna doang sulit banget, sulit banget, Mm-mm. Mm-mm. sangat sulit. Apalagi ya 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 apalagi itu tadi karena lu harus in touch, lu harus gambar tangan orang itu kan nggak bisa jaga jarak Hmm. gitu loh, maksudnya
Lu gimana jaga Mm-mm. jaraknya tangan jauh gitu kan. Ya, I got it. Jadi lu punya beberapa aset yang istilahnya mengabdikan karya lu akhirnya lu jual. Terus Ya. akhirnya lu punya kucing, lu suka kucing, ya akhirnya lu bisnisin juga gitu. Karena awalnya gue nggak ada rencana untuk punya kucing itu untuk dijadikan ternak ya, memang Hmm, sebagai pet aja. Tapi di masa pandemi ini keadaan yang memaksa ya, akhirnya untuk udahlah gitu, selama selama nggak menyakiti si kucingnya ini juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan gue juga ada online shop untuk jualan produk-produk henna gue ya, sendiri. ya, ya. Itu pun omsetnya sangat amat menurun gitu. Hmm, Jadi gue sadar daya belinya jadi rendah karena si henna artis yang lain ini jobnya juga ikutan sepi. Jadi mereka nggak ya, akan nambah amunisi kan, mereka nggak akan ya, nambah ya, ya, bahan-bahannya ya. tuh. Dan lu yang biasanya ke Bali ya, Ah ya, handle handle orang wedding yang ke Bali. Nah, orang weddingnya nggak kangen ada, banget lu sama jadinya Bali. nggak. Betul. Wah, gila. Kangen banget. Ya, bener-bener. Dulu dulu gue ke Bali tuh sebelum pandemi untuk ngehena bisa sebulan, dalam hitungan sebulan tuh bisa berkali-kali ke Hmm, Bali. Apalagi musim-musim wedding season gitu untuk ya, kan gue handle untuk India Wedding India Destination ya. sama teman gue si Ima dan Dewi itu. Nah itu kalau udah wedding season kita bisa baru landing di Jakarta, 2 hari kemudian dipanggil lagi ke Bali lagi, ntar pulang ke Jakarta ke Bali lagi kayak gitu. Terus sampai Ya. seasonnya selesai. Tuh. Wah, gila sih. Pokoknya sebenarnya ya it is what it is. Sekali lagi eh, pandemi harus kita hadapi ya mau gimana kan. Kita juga harus berpikir yang istilahnya ya mungkin stres pastinya gitu. Cuman kita harus move on lah. Satu pertanyaan lagi, Bar. Henna artis lu udah lakuin. Jualan untuk bisnis lu peralatan henna udah. Terus lu juga udah beberapa akhirnya pakai tabungan dan jual beberapa aset. Pekerjaan tambahan. Lu ada pekerjaan Oke, tambahan lah untuk saat ini di luar henna. ini ya, ya. Jadi jujur-jujuran aja karena menurut Ya, gua jujur-jujuran aja. sebelum gua bercerita mindsetnya ini harus gua kasih tahu dulu sih Gus Hmm. buat lo pribadi dan juga mungkin Ya. followers-followers kita yang lagi pada nonton. Jadi gini Hmm. teman-teman, ketika kalian menjadi sosok sesuatu, let's say kayak misalnya kalian jadi seorang henna artis yang terkenal. Hmm. Terus di masa pandemi ini keadaan membuat job kalian atau bisnis kalian ini berdampak. Terus kalian Ya. harus back to work atau back to office nyari kerjaan, ngelamar-ngelamar kerjaan. Nah, ini Hmm. satu hal yang harus gue tekanin sama kalian. Bekerja itu bukan sesuatu yang memalukan, pertama. Ya. Memang Agree. kesannya, waduh, gue udah, apalagi gue juga mikir gini, waduh, gue udah ngerintis usaha henna gue tuh udah dari lama sampai bisa Hmm. sebesar ini dan banyak achievement yang gue dapat. Hmm. Masa ya gue harus balik ke kantor? Karena kan gue sempat ngantor Hmm. sampai 2016. Terus Ya. 2016 Ya. gue berhenti kantor sampai 2020. Nah, di Hmm. 2021 ini menjadi sebuah pilihan yang berat buat gue. Apakah gue tetap bertahan di henna atau yang tadi lo bilang cari side job atau Hmm. mungkin balik lagi ke kantor gitu. Ya. Nah, mindset gue adalah pertama gue harus menerima bahwa ini keadaan, bukan karena Yes. kesalahan. Betul. Bukan karena lo salah, lo melakukan sesuatu sehingga lo nggak laku lagi untuk menjadi seorang seniman henna, Ya. bukan. Tapi keadaan yang bikin semua orang, semua sektor terdampak. Kalau lo Hmm. tetap mau mengejar passion lo, ya resikonya kayak gini. Tapi kalau lo Ya. mau apa namanya menambah kualitas hidup lo nggak bisa bergantung Hmm. sama passion, tapi lo harus lihat Hmm. reality. Nah, gimana caranya? Ya. Lo bisa cari side job atau mungkin lo back to office. Dan saat ini yang sedang gue lakukan prosesnya adalah gue mencoba untuk back to office. Jadi gue ada di suatu kantor, tapi Hmm. masih dalam tahap training gitu. Jadi Ya. memang Ya. berat banget Gus. Jadi gue sempat kepikiran Ya. gini, gimana ya kalau misalnya nanti kerjaan gue ini udah mantep dan ini menjadi hal yang serius, sedangkan pandemi ini udah mulai mereda, terus job-job henna gue mulai berdatangan, apalagi untuk yang
acara-acara Kementerian Pariwisata yang keluar negeri. Oke lah, kalau Ya, job-job yang gue nge-hand-in pengantin itu kan gue bisa kerjakan after office atau weekend. ya, Nah, cuman gimana betul. kalau gue harus pergi ke luar negeri sedangkan Berangkat. gue baru 3 bulan kerja di kantor, kan belum dapat cuti kan gitu. Ya, Jadi gue harus ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Yang penting, gue nggak tahu sih ini salah atau benar ketika gue mm, mencoba kembali ke kantor. Tapi satu hal yang gue yakinin, ketika gue menjalani suatu pekerjaan dan tujuannya hanya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup kebetulan. dengan cara yang baik, lo kerjakan dulu. Salah atau Mm, benarnya, rezeki atau enggaknya, itu urusan nanti. Karena kita nggak akan tahu ya, takdir kita adanya di mana. Apakah lo akan tetap setuju. menjadi seorang profesional henna artis atau lo menjadi seorang budak korporat atau karyawan kantoran gitu. Jadi lo jalanin Agree. dulu, minder lo kesampingin dulu dan mentalnya diubah. Karena jujur aja gue udah beberapa hari di kantor ini training, mental gue itu ternyata nggak sekuat saat 2016 lalu. Itu beda banget saat balik Hmm, lagi ke hmm, kantor. Asli beda banget. ya, ya, agree. Tapi lu harus adapt lagi gitu ya. Oh, Jadi untuk harus. Atau ya, contoh kecil ya, kayak misalnya ada juga kan mm, orang-orang yang tiba-tiba akunnya berubah, misalnya namanya dari Bagus Pramana tiba-tiba jadi Bagus Bagus Cilok Bali. Nggak tahu lu jadi jualan cilok, ya, ya, ya ya, ya, kan? ya, Lu nge-branding ya, ya, Instagram lu untuk jualan. I mm, think itu oke-oke aja sih selama memang lu berusaha dengan cara yang baik, lu memanfaatkan sosial media lu untuk mengembangkan usaha lu, memenuhi kebutuhan hidup lu atau keluarga lu, itu fine-fine aja. Gue yakin banyak banget yang sekarang tiba-tiba open PO salad buah, open PO lain-lain, atau yang nggak ngerti investasi, ikutan investasi saham, kan banyak juga tuh trading kayak gitu-gitu. ya, Semua ya, ya, dilakuin intinya setuju. cuma satu, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kayak gitu. Ya, setuju, setuju, setuju. Oke, wah, ini manuver orang-orang semua ya, termasuk gua sendiri. Akhirnya kita bermanuver, kita Mm-mm. beradaptasi, which is kalau lu bilang itu benar atau salah, sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Salah adalah ketika kita istilahnya dalam kita keras kepala, lo, gua mau bertahan di sini, gua mau kayak gini ngelakuin ini tetap, tapi ternyata ya itu malah justru jadi bumerang buat kita. Nah itu yang Ya. mungkin kita bisa bilang salah gitu. Mm-mm. Ya, oke. Karena Thank you kalau banget lu nggak sharing lu. Nah berdamai, ini, ya, kalau lu nggak berdamai ya, ya, sama ya, keadaan, lu tetap ambisi lo adalah, gue pokoknya gini, optimis boleh, menurut gue optimis atau lu punya ambisi nggak salah, ya, tapi ya, lo harus menyeimbangi itu dengan logika dan realitas sih menurut gue. Lo lihat ya. aja keadaan sekarang gimana, jangan muluk-muluk, istilahnya kayak gitu. Ya, benar, benar, benar. Beda halnya kecuali lo itu seorang Rafathar, anaknya Nagita sama Raffi, ya udah. Ya, ya, beda cerita. Dan well, ini benar-benar yang namanya create demand itu zaman sekarang bisnis apapun memang lagi benar-benar lagi ini ya struggle ya, dan Ya, we have to think about out of the box ya. Jadi ya yang lu lakuin, yang gua lakuin, mungkin semua orang juga melakukan hal yang sama, dan itu tidak ada yang salah as long as nggak itu ada. halal dan at least bertahan deh gitu. Jadi nggak usah Lu tau muluk-muluk, gak nggak sih usah kayak gitu fenomena apa. fenomena ngemis-ngemis online yang sekarang banyak banget dilakuin sama para netizen-netizen yang tiba-tiba nge-DM minta Oh, minta ya, ya, uang. ya, 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 ya. Gue juga di DM gue banyak banget yang kayak gitu. Mereka mengemis secara online. Maksud gue, usaha sih usaha, tapi ketika lu bisa Ya, berusaha untuk tidak meminta, ketika lu bisa berusaha untuk bekerja, menjual sesuatu, bikin sesuatu, better lu usaha kayak gitu daripada lu harus meminta ya, gitu. agree. Apa sih istilahnya? Ikoy. Apa Apa? ikoyan itu? Ya, kalau trennya iko-ikoyan kemarin. Ya, ya, ya. Mending lu coba pikirin deh. Maksudnya teman-teman semua, daripada lu DM-DM artis, influencer atau selebriti dan segala macamnya, ya let's think about it lagi. Apa bedanya ya sama mereka-mereka yang mungkin di pinggir jalan sama lu cuma modal handphone doang. Jadi Ya, we can say like that. Jadi lebih baik, nah ini saran ya, ini saran disclaimer buat teman-teman. Lebih baik kita melakukan hal yang memang
jangan bermental seperti itulah kayak gitu ya, pesannya kayak gitu. Ya. Jadi terlepas gue nggak tahu apakah teman-teman di sini sudah melakukan hal itu apa enggak, tapi disclaimer ini menurut pandangan kita doang gitu. Lebih baik kita ya lakukan hal sesuatu yang ngelamar kerja atau apa segala macam di PHK, itu sakit tapi ya kita harus move on gitu. Ya, jadi kita harus melakukan hal yang lain ya. Even kalau di Bali, jadi banyak banget yang jualan nasi jinggo, which is lu tahu kan nasi jinggo ya, nasi yang daun Tahu. dibungkus daun pisang. Jadi ini setiap 200 meter ada yang jualan gitu. Oh, Habis, iya. tapi habis. Oke. Cuma 5.000. Jadi habis. Jadi maksudnya better kita berusaha gitu, walaupun sedikit banyaknya ya kita at least kita bisa bersyukur lah. Maksudnya jangan mengandalkan, lu nggak bisa juga, kita nggak bisa semena-mena bilang pemerintah nggak perhatiin rakyatnya, ini nggak perhatiin rakyatnya, ini nggak ada bantuan, itu nggak ada bantuan. Well, janganlah ngejudge dulu gitu. Siapa tahu pemerintah kita juga lagi susah men gitu. Siapa tahu mungkin orang di sekitar kita juga lagi susah gitu. Kita sama-sama susah. Betul. Terlepas Betul. ini ada berita dan segala macamnya, jangan terbawa. Ya, Jadi betul. pesannya Jadi kan buat kadang kita juga itu sih. kita nonton berita ada hal-hal yang memang dianggap sama masyarakat itu wah pemerintah ada mencurang atau lu kesampingin dulu hal-hal kayak gitu. Kalaupun lu Ya. kesel sebagai rakyat kebawa emosi ya wajar. Cuman menurut gue intinya ya lu fokus aja doing something, jangan lu doing nothing sampai akhirnya lo nanti mati karena lu nggak bisa bertahan gitu. Karena Iya, zaman benar. sekarang saat pandemi ini intinya lu bertahan hidup deh. Kalau memang misalnya lu punya aset, lu mau jual dan hanya laku murah, silahkan. Lu jangan aduh gue ngumpulin duit nih mahal-mahal buat beli tas Gucci gue misalnya, tapi harus dijual, silahkan lu jual gitu. Jadi lihat realitinya aja kalau Iya, menurut iya. gua kayak gitu. Ya, benar-benar. Dan sebenarnya teman-teman ya, jadi yang sudah stay tune sampai jam 8 ini waktu Indonesia Barat, sebenarnya ini adalah pembahasan simple dari financial planning. Jadi lu punya dana darurat harusnya seperti yang Akbar lakuin, dia tarik karena kemarin untuk bertahan gitu. Asetnya dijual adalah untuk bertahan. Dan melakukan sesuatu, mendapatkan income tambahan adalah untuk bertahan. Which is dalam ilmu financial planning harusnya ini diterapkan. Nah, inilah kita terapkan sekarang, Akbar gitu. Jadi teman-teman semua, inilah istilahnya, ini ilmu realnya. Lu mungkin nggak dapetin ini di kuliah. Tapi in real life, it happen sampai sekarang di 2020 sampai 2021 gitu. Jadi memang banyak banget sih yang yang mungkin kemarin itu jatuh dan segala macamnya, mungkin tidak siap ya Bar ya, tidak siap dengan segala sesuatunya. Ya kita harus belajar dari sini, kita harus belajar dari pandemi bahwa kita harus planningkan semuanya. Mungkin dengan pandemi ini kita mendapatkan ilmu Bar. Jadi katanya kan ini dari siklus ya. Siklus ini kan terjadi 10 tahun sekali. Which is we have to prepare it for next 10 years gitu. Ya. Ya jadi pesannya kayak gitu gitu. 100 Jadi ini tahun sekali nggak sih? Bukan 10 tahun sekali. 100 tahun sekali, sorry. Ya, Siklus 100 tahun lalu kan, ya 100 tahun lalu kan itu flu Spanyol tuh. Flu Ya, Spain, benar. Ya, flu Spain. Tapi secara siklus 10 tahunan, ya memang akan terjadi yang namanya kayak misalkan ada krisis minor, kayak gitu-gitu sih. Nah, which is kita harus planning itu, gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang udah join, thank you banget. Jadi, gua Bagus dari Financial Evolution nih, Bar. Jadi, kita sebenarnya di awal sengaja nggak kenalin siapa sih FinEd di awal gitu ya. Financial Evolution ini adalah lembaga edukasi ya Bar ya, edukasi keuangan dan investasi. Jadi kenapa sih pembahasannya ini ya, karena gue tertarik untuk ngobrol sama lu sudut pandang seorang artis lah ya, artis, henna artis yang which is terbang ke sana kemari, cuman sekarang
ya lu jangan terbang deh ke luar negeri, lu ke Bali aja susah kan gitu ya. Nah, Susah makanya banget. Iya. gue pengen ngobrol sama lu, gue pengen melihat sudut pandang lu, apakah secara tidak sadar pasti melakukan hal yang secara teori gitu. Iya, Nah, ternyata betul, benar betul. kan? Ternyata benar. Secara teori pastinya ada dana darurat dan segala macamnya aset. Dan ternyata semua orang juga melakukan, hampir semua orang melakukan hal yang sama gitu. Iya. Oke, Mm. sudah 30 Oke, menit lebih kita ngobrol. Thank you banget waktu lo. Semoga lu sama-sama bisa datang lagi ke Bagus. Bali atau Amin, gua yang ke amin, amin. Jakarta. Ke Jakarta, September. Ya, amin, amin, amin. Jadi gue emang ada berencana nanti sama tim ke Jakarta ya biasalah, maksudnya melakukan corporate action lah. Jadi karena gue fokus Mm. sekarang di sini, gue juga bermanuver untuk ngembangin lembaga ini. Jadi mungkin gue pasti ke ibu kota. Siap. Oke lah, thank you Bar waktunya. Ya, Thank you banget, lu udah meluangkan waktu buat kita ya dari FinE, Financial Evolution. Buat teman-temannya Akbar nih, followersnya Akbar, thank you banget udah join bareng kita. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya, lain kesempatan Bar, oke. secara langsung lah pastinya, secara langsung. Kita ngobrolnya lah mungkin siapa tahu ada collaboration dan segala macamnya setelah nanti Siap. pandemi ini agak mereda lah ya, dan katanya kan kita mau Iya. berdamai nih, Iya. berdamai sama pandemi ini gitu ya. Semoga itu terrealisasi dengan segera supaya at Amin, least amin, amin. domestiknya dulu deh gitu. Maksudnya kita bisa Iya. melakukan segala jenis bisnis udah mulai tumbuh lagi. Nggak 100%, 25%, 30% kan udah, which is good. Benar ya. Oke, Oke. itu aja dulu untuk malam ini. Thank you banget, Bar. Sama-sama. Ya, nanti kita ketemu lagi. Buat teman-teman, thank you Stay ya safe juga buat semuanya. Stay kalian safe. semuanya. Stay safe buat teman-teman, stay safe buat Akbar. Semoga kasus COVID kita segera menurun ya. At least landai dulu lah ya. Amin. Gitu. Amin, amin. Oke lah. Thank you, Bar. Kita Ya, akhiri. See you. yo. Buat teman-teman yang tadi nonton live kita, jangan Mm-mm. lupa di screenshot, terus tag ke Instagramnya Find Mm-mm. Bali. Nanti Ya, nanti benar. gue posting juga dan Instagram gue Mm-mm. Akbar Hena. Jadi biar teman-teman tahu tadi yang mungkin ketinggalan apa sih tadi nih Bang Akbar sama gue manggil lo apa ya? Beli bagus. Itu ngomongin apa gitu sih Find itu apa? Ya. Jadi kalian Mm-mm. screenshot layar ini, terus tag Mm-mm. ke Find Instagramnya Fin Find Evolution. Fin Evolution Fan underscore Evolution ID. dan Instagramnya Akbar Hena. Oke? Akbar. Oke. Oke. Thank you semuanya. Jangan lupa di screenshot, jangan lupa di tag ya. Ya. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye.